Katakan Bapa sangat mengasihimu. Oke, saya percaya semua kita dalam keadaan sukacita, amin. Sehat sejahtera, amin. Sekalipun ada musim batuk-batuk begini, tapi kita sukacita selalu, amin. Berapa minggu saya tidak bersama dengan Anda karena sakit, kemudian ada hal-hal yang harus saya kerjakan, sehingga kita tidak membahas berkelanjutan apa yang kita dalam materi-materi yang harus Anda pahami. Saya hanya sekedar mengingatkan hari ini bahwa teman-teman semua untuk bisa jadi orang percaya, ini orang percaya yang punya target yang jelas. Amin. Anda tidak bisa jadi orang percaya atau orang Kristen tanpa sebuah target, tanpa sebuah tujuan yang jelas. Kalau Anda hanya cuma datang beribadah seperti ini ke gereja Anda masing-masing, habis itu selesai, ngapain Anda jadi orang percaya? Ngapain jadi orang Kristen? Harusnya kan kita punya tujuan dan target yang jelas. Setuju, katakan amin. Seperti Bapa kita turun dalam tubuh manusianya, dia punya target yang jelas. Yaitu manusia harus menerima pengampunan daripada dia. Supaya apa? Manusia memiliki kesempatan untuk kembali kepada dia yang kudus dan yang benar. Setuju, katakan amin. Makanya dia punya target yang jelas yaitu salib. Dia turun dalam tubuh manusianya, kemudian dia punya target yaitu salib. Makanya dia menunggu 30 tahun, dia menunggu 3 tahun, dia mempersiapkan timnya, kemudian dia merangkak ke Golgota. Dia mengizinkan manusia-manusia berdosa menjamah tubuhnya yang kudus. Kemudian dia harus tergantung di kayu salib, menyerahkan nyawanya, kemudian turun ke dalam dunia orang mati, oke, amin. Kemudian dia bangkit, kemudian dia keluar dari lubang kubur itu. Supaya apa? Supaya mempertontonkan bahwa dia dahsyat. Tidak, kan dia punya tujuan yang jelas. Yaitu supaya kamu dan saya yang percaya kepada dia itu boleh menerima kekuatan yang baru untuk melangkah seperti apa yang dia kerjakan. Untuk menerima apa? Keselamatan dan jaminan itu kamu terima dan kamu akan bersama-sama dengan dia di Yerusalem yang baru. Coba lihat sebelah kiri kanan. Dia yang kita sembah saja punya target yang jelas. Masa kita yang percaya sama dia tidak punya target? Tidak bisa begitu. Kasih tahu sebelah. Tidak bisa begitu ya. Jadi anak muda Kristen yang benar-benar dia harus punya target yang jelas. Bapak sudah ajar kita tentang target yang jelas itu adalah tentang iman. Yang beberapa waktu ini kita terus belajar. Dalam Lukas dia berkata bilang apa? Anak manusia itu akan datang kembali. Tetapi apa yang dia katakan? Bahwa dia akan melihat apakah ada iman di muka bumi ini tidak. Betul tidak? Berarti yang dia cari itu apa teman? Iman. Dalam Matius 24 dia bilang apa? Hanya orang yang bertahan saja yang bertahan dalam apa? Dalam memegang imannya. Dia tidak tergoyahkan dengan apapun yang terjadi di muka bumi. Makanya kamu lihat dalam proses Matius 24. Di situ diawali dengan berbagai macam penyesatan. Ada penyesatan yang dibuat oleh manusia-manusia. Ada kejadian-kejadian alam di muka bumi ini. Jadi ada penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam umat Tuhan. Kemudian ada juga teman-teman kejadian-kejadian yang membuat manusia itu menjadi khawatir dan bimbang. Ada peperangan, ada gempa bumi, ada kelaparan, ada kehancuran di mana-mana. Kamu lihat semua itu mengawali segala perjalanan yang membuat iman seseorang itu bisa goyang. Atau imannya bisa kuat berdiri kokoh. Karena targetnya apa? Hanya yang punya iman dan tetap memegang iman itu sampai akhir yang selamat. Karena kita bilang yang bertahan yang selamat. Katakan sebelah kiri kananmu, yang bertahan loh yang selamat. 1, 2, 3. Ini bukan soal Anda rajin hari ini datang ibadah, besok Sunday, bukan. Ini soal bertahan atau tidak. Karena mungkin ada orang berkata, saya sudah rajin berdoa. Amin. Anda rajin berdoa untuk apa? Anda rajin baca Alkitab untuk apa? Anda rajin beribadah begini untuk apa? Hanya untuk ikut arus? Atau supaya orang tahu Anda ini orang Kristen? Atau benar-benar membuat imanmu semakin kuat dan teguh? Supaya kau bisa bertahan kelak di masa itu tiba. Kan tanpa kita sadar masa itu telah tiba. Bisa nangkap tidak? Kita Indonesia ini terlalu bersyukur. Kita masih ada aman-aman sekalipun ada
produk-produk mana yang harganya naik, plastik naik, ini naik, harga tiket pesawat naik, semua yang pabrik-pabrikan naik. Tapi Anda pergi isi bensin di mobil Anda, di motor Anda, naik tidak bensinnya? Tidak toh, amin. Artinya kan bersyukur kita masih aman, masih sukacita, masih bisa beli beras, masih bisa usaha keripik, masih bisa usaha ini, itu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Kita bersyukur ada di Indonesia tercinta, 1, 2, 3. Amin. Alkitab omong toh. Kamu akan mendengar deru perang di mana-mana, betul tidak? Kamu akan melihat bagaimana bencana di mana. Ini Kupang, ini kering kerontang. Ya, teman saya bilang begini, kakak ketong sini banjir. Hah? Kak Victor ke mana di sana? Hai panas. Woi kami di sini banjir parah. Petir di mana-mana, hancur ketong. Sudah ini mahal, itu mahal, banjir lagi. Beta bilang, aduh tuh Bapak terima kasih buat Indonesia tercinta. Terima kasih buat doa-doa banyak orang tuh buat kita punya negeri. Amin. Akhirnya kita bisa bertahan di situasi geopolitik, geoekonomi di seluruh dunia yang sedang tergoncang. Indonesia masih baik-baik saja. Sekalipun ada orang yang nyinyir bilang begini begitu, ya otomatis sekarang kita masih tidak demo kiri kanan, tidak kolaps di mana-mana, tidak terjadi kiri kanan. Semua baik toh, amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh. Kita di Indonesia, apalagi di Kupang ini tidak terlalu terasa. Tapi di luar tuh rasa sekali. Nah, Alkitab bilang apa? Yang bertahan saja, yang selamat. Jadi hari ini saya mau menegaskan lagi, kamu harus mencari apa dalam hidup kamu? Cari popularitas, cari kekayaan, cari apa lagi? Cari nama, cari apa lagi? Cari doi. Oh, semua orang butuh tidak duit? Butuh. Jadi sebenarnya kehidupan kekristenan ini apa yang harus kita kejar? Ternyata yang dicari oleh Bapa itu apa, itu yang lu kejar. Setuju katakan amin. Kalau yang diinginkan oleh pencipta kita itu adalah iman, yang diinginkannya adalah iman, maka lu kejar itu. Makanya beberapa waktu ini teman-teman, saya terus diingatkan oleh Bapa untuk apa? Terus memberitahukan kamu supaya kamu punya iman. Sekarang kamu sudah punya iman. Tetapi masalahnya yang bekerja sama dengan iman kamu itu apa-apa saja yang kita kadang tidak punya. Kita hanya punya modal percaya saja. Sebenarnya percaya saja cukup, belum tentu cukup. Kamu harus bekerja, imanmu harus bekerja sama dengan apa? Makanya dalam 2 Petrus pasal 1 buka kembali. Kita tidak akan jauh-jauh dari situ guys. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 ya. 2, 3. Ya, jadi Anda lihat iman tidak bisa berdiri sendiri. Iman itu harus bekerja sama dengan apa? Kamu lihat tadi ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha, bahasa Alkitab, menambahkan kepada imanmu. Iman tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada apa yang menopang iman kamu supaya kamu tetap memiliki iman yang teguh. Walaupun datang badai, walaupun datang persoalan, walaupun datang himpitan, iman itu tidak akan membuat kamu apa? Goyah, kamu tetap pegang teguh. Tidak akan pernah mau terjadi apapun dalam hidup kamu, iman tetap kuat. Tidak akan goyah. Mau kejadian seperti apa di muka bumi ini, Anda tetap kuat. Kenapa? Iman tidak berjalan sendiri. Amin. Iman punya apa yang pertama? Kebajikan. Saya ingatkan lagi, kebajikan itu perbuatan baik. Bukan orang selamat karena perbuatan, tapi iman harus berjalan bersama dengan perbuatan. Buka Yakobus 2 ayat yang ke-22. Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat apa yang iman bekerja sama dengan apa? Coba kamu lihat. 2, 3. Kamu lihat. Baca kuat, 1, 2, 3.
Kalau iman sendiri bisa sempurna enggak? Berarti iman harus bekerja sama dengan apa? Perbuatan. Makanya kamu belajar penting ini. Kalau kamu sudah punya iman, apa yang membuktikan kamu punya iman? Lewat perbuatan kamu. Lewat tingkah laku kamu. Lewat karakter kamu. Itulah yang membuktikan lu punya iman. Makanya Alkitab bilang apa? Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna di dalam kamu. Gila ya. Banyak orang berpikir saya punya iman hanya gara-gara ke gereja. Saya punya iman hanya gara-gara datang persekutuan. Kakak, ini bagian paling kecil saja. Yang bisa orang lihat dalam hidup itu apa? Waktu di mana? Waktu di rumah. Waktu di mana? Waktu di sekolah, di kampus. Waktu di mana? Waktu kamu dapat masalah hidup. Waktu di mana? Waktu kamu dapat tekanan hidup. Apa yang menjadi keputusanmu, saudara? Apa yang akan kamu lakukan dan kerjakan ketika kamu dalam sebuah himpitan hidup? Ketika iman tidak bekerja sama dengan perbuatan, habis kamu, kata. Oleh karena itu, kasih tahu. Jangannya sok-sok bilang saya beriman, tapi tingkah laku kayak setan. Lu tidak punya iman. 1, 2, 3. Iya toh, di rumah masih melawan orang tua, di rumah masih suka bohong, di rumah masih tukang pemalas, tukang ngomel dalam hati, pikiran masih kotor, mulut ini masih sudah bisa di... Coba lihat sebelah kiri kananmu. Itukah nyata iman dalam hidupmu? Lu ke gereja hanya cuma mau nilai orang, lu datang persekutuan hanya untuk dapat jodoh, supaya dapat kerja. Coba lihat sebelah kiri kanan. Itukah iman yang bekerja sama dengan perbuatan? Hai, bertobatlah kamu. Ada amin? Coba lihat sebelah kiri kanan. Bertobat. Jadi iman bekerja sama dengan apa? Penting tidak iman bekerja sama dengan perbuatan? Iya, yang membuat iman menjadi sempurna apa? Ya, yang kedua, iman harus bekerja sama dengan apa? Iman harus bekerja sama dengan apa? Kuat. Iman tidak bisa jalan sendiri. Tanpa pengetahuan iman berakar. Tidak bisa. Pengetahuan yang benar lahir dari hikmat dan pengertian yang benar. Jadi kalau seorang orang Kristen, dia tidak punya hikmat dan pengertian yang benar, dia tidak akan pernah punya pengetahuan yang benar. Dia punya pengetahuan tentang Bapa, iya. Karena lu datang gereja, lu datang persekutuan, lu dengar tentang sabdanya dia. Tapi hanya sampai pada pengetahuan. Lu tidak punya hikmat, lu tidak punya pengertian yang melahirkan pengetahuan yang benar. Karena hikmat, pengertian yang benar, melahirkan pengetahuan yang benar, yang membuat imanmu itu berakar ke bawah, bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah. Buahnya itu tetap, lihat dia punya apa namanya, alur ya. Sekali lagi coba, ada yang ingat alurnya apa? Iman bekerja sama dengan apa? Pengetahuan yang benar, amin. Pengetahuan yang benar tidak bisa dihasilkan dari hanya cuma duduk. Kamu harus pengetahuan itu harus terlahir dari mana? Hikmat dan pengertian yang benar. Jadi alurnya begini. Hikmat dan pengertian yang benar melahirkan pengetahuan yang benar akan Bapa. Yang akan membawa imanmu berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, menghasilkan buah. Butuh tidak hikmat, butuh tidak pengertian. Kalau kamu tidak punya hikmat dan pengertian, pengetahuan yang kamu punya adalah pengetahuan umum. Sebagaimana orang Kristen pada umumnya hanya memiliki pengetahuan umum. Dia tidak memiliki hikmat dan pengertian yang melahirkan pengetahuan yang benar, yang membawa imannya itu berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, menghasilkan buah. Makanya banyak sekali orang yang berkata orang percaya, yang punya iman katanya, tetapi korupsi di mana-mana, selingkuh di mana-mana. Betul tidak? Selama kamu orang percaya, tidak melandasi iman kamu bersama dengan hikmat, pengertian,
pengetahuan yang benar, imanmu itu tidak akan berakar kuat, imanmu itu tidak akan bertumbuh dewasa, menghasilkan buah, tidak akan pernah. Kamu hanya jadi orang Kristen rutinitas, kamu jadi orang Kristen agamawi, kamu hanya menuruti aturan-aturan yang dibuat oleh komunitas atau gerejamu. Kamu lebih takut itu daripada aturan yang dibuat oleh Ya Hidup Itu Bapa kita di dalam Alkitab. Apa yang tercatat dalam kitab suci ketong sudah peduli. Tapi apa yang dikatakan oleh manusia, tanda kutip, oleh sebuah organisasi, tanda kutip, itu yang ketong lebih tahu. Ini gereja so omong begini, persekutuan sudah omong begini, ketong takut. Yang batuan omong begini. Hei, apa yang dikatakan Alkitab ini harus kau tahu. Makanya kenapa kamu dituntut di sini? Untuk apa? Merenungkan itu sabda Bapa. Baca itu kitab suci siang dan malam. Meminta kepada Bapa untuk kamu memiliki hikmat dan pengertian. Setuju, katakan amin. Hikmat dan pengertian tidak turun dari langit. Hikmat dan pengertian itu harus kau minta kepada Dia. Amin. Hikmat dan pengertian harus apa, teman? Kasih tahu, minta. Ada ayatnya, ada ayat. Cari Yakobus dulu. Yakobus 1 ayat yang kelima, saudara. 2, 3. Hendaklah yang memberikan kepada semua orang, maka hikmat itu harus apa, saudara? Minta. Bagaimana kau meminta kalau kau sendiri tidak pernah baca? Kau baca dulu, kau renungkan dulu. Bapak beri saya hikmat supaya saya ngerti apa yang Bapak mau. Setuju, katakan amin. Makanya banyak orang itu menafsir harba biru. Jadi kalau dalam ilmu teologi namanya hermeneutik, dia menafsir kitab suci. Menafsir. Kalau dia menafsir hanya dengan berlandaskan pengetahuan umum, dengan apa kata si A, kata si B, dalam tulisan buku ini, buku itu, ini, ya semua baik. Tetapi kalau tidak dengan dasar hikmat ini, kakak, ketong sudah bisa mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci. Ingat, Alkitab ini penuh dengan perumpamaan. Alkitab dari Kejadian sampai penuh dengan kiasan, penuh dengan teka-teki. Sekali lagi, Alkitab yang kita punya ini penuh dengan apa? Kiasan. Penuh dengan apa? Teka-teki. Penuh dengan apa? Perumpamaan, teman. Kalau ini penuh dengan teka-teki, kalau ini penuh dengan perumpamaan, kalau ini penuh dengan kiasan, mau pakai apa? Pakai tafsiran otak kita manusia yang kecil ini? Tidak bisa. Makanya Alkitab bilang apa? Lu butuh hikmat. Supaya imanmu itu bertumbuh kuat, berakar kuat. Lu butuh hikmat. Karena dengan hikmat akan bekerja sama dengan pengertian yang benar. Dua ini berkolaborasi, lahirlah yang namanya pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar ini akan membawa kamu kepada pengenalan yang benar akan Bapa. Pengenalan yang benar akan Bapa inilah membuat imanmu semakin bertumbuh. Bertumbuh itu ada dua, bertumbuh ke bawah dan bertumbuh ke atas. Kau bertumbuh ke bawah, kakak. Lihat, saya pernah ngomong di sini tentang satu pohon yang usianya ribuan tahun di Amerika. Selama 100 tahun pendek begini. Diteliti dia punya akar bisa sampai 1 kilometer ke bawah. Kemudian dia usia bisa sampai 1000. Kenapa? Akarnya itu gila. Jadi saudara bisa lihat. Kekristenan itu bukan soal umbar kiri, umbar kanan. Saya dapat berkat ini, saya bisa begini. Bukan itu, kak. Lu kasih naik di media sosial, lu bisa doakan orang tumbang kiri, tumbang kanan. Amin. Itu karunia. Itu berkat. Tapi itu bukan esensinya. Esensi dari kekristenan apa? Lu berakar ke bawah. Setuju, katakan amin. Lu kuat. Lu kokoh. Kemudian lu bertumbuh. Untuk apa? Menghasilkan buah. Makanya dalam Yohanes 15 bilang apa? Buahmu itu tetap. Bukan buah yang musim saja. Musim, bukan. Buahnya tetap terus menghasilkan buah. Dan tetap loh. Tetap artinya apa? Tidak ada busuk. Dia seperti apa yang diinginkan oleh Bapa tetap begitu terus. Dia konsisten menghasilkan buah yang tetap. Hai teman. Lu punya iman sekarang. Karena you dan saya percaya kepada Dia pribadi yang sama. Setuju, katakan amin.
Amin. Kita percaya dia. Tapi kalau iman tidak bekerja sama, berjalan bersama-sama dengan perbuatan, karmana. Kalau iman itu tidak berjalan bersama-sama dengan pengetahuan, ini karmana. Bisakah saya punya iman yang kuat? Bisakah saya punya iman yang menghasilkan buah? Tidak bisa. Oleh karena itu teman-teman kejar. Kejar untuk memiliki pengetahuan yang benar ini. Salah satunya minta. Karena ini barang tidak turun dari langit, adik dong. Bukan Anda jadi Kristen langsung punya hikmat semua. Sekarang saya tanya, punya hikmat semua? Kalau kamu semua di sini punya hikmat, buat apa ibadah? Kalau lu semua mengerti semua. Kalau sudah punya hikmat, pengertian, jatuh, bangun cepat. Dia tidak akan pernah gampang tertuduh, terdakwa, menjadi terdakwa tuh. Didakwa, dia lemah, letih dan lesu. Coba lihat sebelah kiri kanan, minta. Nah, sekarang saya kasih kamu ini, saya akan bahas sedikit ini. Minta kepada satu pribadi yang harus kau kenal duluan. Dan pribadi itu pastinya mengenal kita. Setuju, katakan amin. Berarti ada proses untuk kamu bisa kenal dia dulu. Makanya hikmat pertama kali disebut dalam Amsal, hikmat itu permulaan hikmat adalah kuat. Permulaan hikmat adalah, jadi kalau kau mau punya hikmat, hal yang pertama sebelum lu meminta, lu punya takut dan gentar kepada penciptamu. Ini saya kasih tahu kamu proses memiliki hikmat. Jadi proses awal adalah apa teman-teman? Kau harus punya takut dan gentar kepada Bapa. Takut dan gentar itu apa? Satu, menghormati Bapa saya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Takut kepada Bapa artinya menghormati dia. 1, 2, 3. Ya, sekarang saya tanya kamu. Cara kamu menghormati orang tua kamu apa? Cara kamu menghormati orang tua? Melakukan perintahnya. Cara kamu menghormati orang tua selain melakukan perintah apa lagi? Dengar-dengaran, apa lagi? Omong. Coba lihat sebelah kiri kanan. Angkat tanganmu. Tempeleng. Ya, ayo. Ayo ngomong sama dirimu. Sadar, ini masih dunia. Ini bukan di alam mimpi. Saudara perhatikan. Takut dan gentar akan Bapa. Menghormati Bapa. Tunduk akan firman-Nya atau sabdanya. Tidak hidup sembarangan. Tidak hidup apa? Hidupnya harus tertib. Hidupnya harus teratur. Kalau pacaran yang sehat. Bukan pacaran harba biru, orang Kupang bilang. Belum apa-apa su rokok kiri, rokok kanan. Belum apa-apa su ajak kiri, ajak kanan. Dia gila kok. Ini belum muhrim. Bukan muhrim ini. Coba lihat sebelah kiri kanan. Bertobat ya. Nanti naik motor sebuah pelau kiri kanan sampai yang di belakang. Pun segala macam yang menonjol sampai di dada laki-laki. Laki-laki lagi, haleluya, amin, haleluya, amin. Apa? Goblok. Ya toh? Apalagi kalau jalan jauh kemudian laki-laki pun tangan mulai raba-raba. Nona pun paha di belakang. Sayang kuat ya. Tidak ada begitu, itu yang disebut dengan. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu dia tidak sembarangan. Dia takut. Dia melakukan apapun juga dia takut. Dia takut ada yang lihat, ada yang monitor ketua, ada ini. Jadi ada yang monitor kita ini, selalu monitor. Lu mau bikin apa saja dia lihat. Yang bikin manusia itu tidak takut Bapa adalah hawa nafsu. Coba lihat itu mahasiswa di Naimata dong, di Oesapa dong. Kalau don soba don punona masuk dalam kos. Don son takut itu ada Bapa di situ, don son takut. Yang dong lihat adalah bagaimana dia bisa tidur ini perempuan. Bagaimana ini perempuan bisa tidur ini laki-laki. Dan mereka hanya cuma puas 5 menit. Setelah itu mereka bilang begini sama laki-laki. Lu tanggung jawab ya tapi hidup.
Sehingga laki-laki itu rindu untuk datang persekutuan, rindu datang gereja, rindu datang bertobat, rindu tidak bisa. Karena perempuan begini, lu tidak boleh keluar dari kamar ini. So dia percaya survei. Iya, orang tua kirim uang kiri kanan, habis di mana? Habis di perempuan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Karmana suni. Kalau Anda semua sudah hidup takut akan Bapa, kamu orang yang mau dikoreksi. Ditegur, dikoreksi. Bukan kotong togor sedikit langsung. Nafasnya tuh ke kuda dong tuh. Atau mukanya merah. Atau katong biasa lihat kalau orang yang bawa uratnya di sini kelihatan tuh. Depo urat-urat dan semua itu. Mukanya so merah ada urat-urat dong di sini kira. Kasih tahu sebelah kiri, orang yang takut akan Bapa mau dikoreksi. 1, 2, 3. Ya, jadi takut akan Bapa itu apa? Menghormati Bapa, taat akan firman-Nya, sonde harba biru, tidak sembarangan hidupnya, teratur, tertib, pacaran juga tertib. Jadi saudara bisa lihat ini, apalagi Kota Kupang ini, kasihnya bukan kasih Bapa, tapi kasih eros. Kasih yang penuh dengan birahi. Anak SMP, SMA. Saya kalau pagi-pagi antar ke sekolah, saya bilang astagfirullah, astagfirullah saja. Saya bilang istighfar, istighfar, istighfar saja. Ini mau pegawai, mau anak sekolah, mulai dari SMP, batang-batang semua. SMA, baik kau duduk sopan, sopan semua. Nah. Baru baca jadi itu lampu merah. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati, dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu tidak punya iman yang bekerja sama dengan pengetahuan yang benar, imanmu goyah kakak. Imanmu gampang terombang-ambing kakak dong. Kamu gampang jatuh cinta, kamu gampang dibodohi, kamu gampang diarahkan begini begitu. Come on. Kalau kau punya pengetahuan yang benar kakak, laki-laki datang, perempuan datang, lu bilang saya harus lihat lu pembibit, bebet dan bobot. Ini bukan soal saya sudah umur sekian, kemudian siapa yang datang beta rui saja, conde. Beta bungkus saja, tidak. Tapi ini soal bagaimana saya menjaga kekudusan hidup saya. Saya menjaga takut dan gentar saya ke hadapan Bapa saya. Setuju katakan amin. Itu pengetahuan yang benar. Yang mempengaruhi iman kamu. Sehingga kamu dalam perbuatan kamu, keputusan-keputusan yang kamu buat, itu perbuatan. Itu benar-benar mencerminkan bahwa iman yang kau punya, itu benar-benar telah bekerja sama dengan baik. Dengan apa? Pengetahuan yang benar. Sehingga lu tidak gampang ambil keputusan. Satu datang karena pendekatannya oke, lu sakit dia datang meloisan lu. Kemudian lu ulang tahun dia kasih lu coklat. Valentine Day dia kasih lu bunga, dia uang 100.000, 1 juta. Kemudian lu bilang, wih ini laki-laki pun sayang dan beta lah. Dia son sayang lu kakak. Wih kak, semua orang pada waktu meninggalkan saya, hanya dia saja yang di samping saya. Amin. Itu berarti yang sayang lu adalah Tuhan. Bapa saya. Kalau Bapa tidak kasih dia nafas panjang, dia son mungkin sampai di rumah sakit toh. Jadi sebenarnya siapa yang lebih sayang lu? Omong so. Tapi karena birahi, tapi kak, dia perhatian nah. Teman, jangan kalah dan perhatian laki-laki dan perempuan. Setuju katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan. Iman butuh pengetahuan yang benar kakak. 1, 2, 3. Iya toh. Jangan satu bilang begini, oh ini yang paling benar, lu pergi. Satu bilang lagi, oh ini yang paling benar, lu pergi. Jadi hati-hati. Kalau you tidak punya iman yang teguh kakak, ini bukan soal saya harus pertahankan gereja saya harus pertahankan persekutuan saya. Bukan itu, ini soal iman, bukan soal organisasi, bukan soal komunitas. Setuju katakan amin. Ini soal iman. Jangan sampai laki-laki ganteng satu dari di sana bilang begini, saya kasih lu 1 miliar, lu kawin sama beta, lu tinggalkan kepercayaan. Sekarang semua mahal. Lu dikasih fasilitas rumah, nona bugis cantik 1, kemudian mobil, sawah di mana-mana, wajah.
Mau tidak? Dalam hati mau sekarang. Setelah ketong hijab kabul, kemudian besok ketong pergi gereja baptis ulang. Kawan saya begitu nah. Di Ende. Dia pilih Jawa, ambil nona Jawa, ini kesaksiannya. Kemudian dia hijab kabul. Dia dalam hati, Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Dia berkata, Bapak ampuni saya. Ini hanya sementara saja Bapak. Dia kesaksian saya, karena teman saya paling nakal di kota itu. Aduh Tuhan tolong. Bapak saya minta maaf, ini sementara saya di Jawa saja. Ini saya pulang Ende, saya pulang Flores. Dia habis. Jadi dia hijab kabul saja. Ya saya terima nikahnya si siapa binti ini dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Tunai. Sah. Kakak 3 hari pulang Ende. Sampai di Ende bilang gini, ayo kita ke gereja. Hei hijab kabul. Itu di Jawa, ini di Ende. Ayo ke gereja. Ke gereja kakak semua seisi keluarga dibaptis semua. Jadi saya bilang jadi dia ada marah. Mau marah apa? Ya itu orang tidak mengerti. Lu permainkan ini iman, itu iman tanpa pengetahuan. Tapi dia punya iman nekat. Apa saya tidak ngerti juga dia ini. Jadi saudara, kalau begitu kata mau saya ada itu. Kata ambil dia uang, kata ambil dia pun semua kata balik nama atas nama beta. Hasil itu kata pimana kata masuk Kristen ulang. Ya jangan begitu dong. Dari awal itu Anda tolak. Bukan saya bilang begini, biar yang penting, biar makan ubi kayu yang penting percaya. Hai omong kosong besongnya omong. Yang penting biar makan ubi kayu, kau tetap percaya Bapak. Amin kalau punya iman sampai begitu, luar biasa. Tapi bertahan tidak. Masalahnya itu bertahan kosonde. Jangan sampai berjalannya waktu lu menyesal. Coba beta ambil kemarin baik. Coba beta terima dia baik. Beta susah mulai begini. Pasti ada waktu-waktu tertentu lu rasa begitu. Tapi kalau kau punya pengetahuan yang benar kakak. Karena hikmat pengertian yang benar itu melahirkan pengetahuan. Kau kenal siapa penciptamu. Keputusan awal tidak akan pernah mengganggu gugat kamu kakak. Kamu akan tetap teguh. Semua persoalan semakin mungkin semakin buruk. Semakin terparah. Kamu semakin luar biasa. Jatuhnya misalnya. Ini jatuh bukan dosa ya. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi kau tidak goyah. Karena lu percaya semua badai pasti berlalu. Tidak ada badai yang abadi kak. Ya, tidak ada badai yang abadi. Mana ada orang selama dia hidup di muka bumi badai terus. Tidak ada. Badai pasti berlalu kakak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Ayo kejar pengetahuan yang benar ini. 1, 2, 3. 1, takut akan Bapa. Yang kedua, minta. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Untuk mau punya pengetahuan yang benar, takut akan dia. Yang kedua, minta. 1, 2, 3. Anda harus apa? Takut akan dia dan minta. Amin. Ini begini. Ini yang terakhir ya. Saya kasih kamu wejangan sedikit untuk kamu masih muda-mudi. Ada orang satu malam dia datang jam 12 malam. Dia bilang begini, kami 2 lagi omong tentang pelayanan di Pemuda Gemit, tingkat sinode, semua rancangan ketong lagi sementara godok. Kemudian terakhir jam 2:30 saya suruh mengantuk dia bilang gini, kakak. Ini kakak bisa doa kasih betaku. Doa apa di? Jodoh. Bagaimana dan jodoh? Lihat saya bilang begini. Nah ini jam 2:30 ini ketong tidur sah. Kau tidur Kak Victor? Iya. Kalau tidur itu baru nanti Tuhan yang akan kasih lu hawa. Ya Alkitab bilang apa? Di dalam tidur itu ada berkat. Nah kasih tahu sebelah kiri kan, perbanyak tidur. Ayat di mana? Coba cari ayat kakak. Amsal berapa? Di dalam tidur ada berkat Tuhan. Ada ayat ini. Saya bukan karang-karang ini. Cari ayat. Ayo. Kamu kan sola scriptura semua ini.
Semua berlandaskan kitab suci. Tuh, ayo kita lihat ini. Ayo. Cepat cari. Ada yang bilang gini, amin. Akhirnya ada yang mendukung saya. Ayo. Cepat sedikit. Amsal berapa? Happy. Mazmur. Mazmur berapa? Ya, itu yang benar. Mazmur 127, guys. Jadi Tuta, jangan terlalu banyak jalan. Perbanyak tidur, adik. Cepat sedikit. Mazmur 127 ayat 2. Lama sekali yang di sini nih. 2, 3. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Omong kuat, 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai tukang mete dong. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab pada waktu, pada waktu apa? Ulang baca ini ayat. Supaya kamu nih jangan terlalu banting tulang dibanting-banting, kejar ini. Santai bro, enjoy. Tuhan berkati. Di waktu tidur, ayo baca ayat ini. 1, 2, 3. Pada waktu apa? Kamu tahu artinya apa? Ada waktu untuk kamu tidur. Tidurlah dengan sukacita, kakak. Waktu kerja, kerjalah dengan porsi yang seporsi yang benar. Bukan kamu kerja sampai pagi-pagi. Kamu kerja sampai malam-malam. Sia-sia semua apa yang kamu hasilkan, kakak. Kamu tahu tidak, ketika kamu tidur itu sebenarnya sudah mati suri. Makanya kenapa di waktu kamu tidur itu kamu diberkati. Kenapa? Besok paginya kamu bisa bangun. Itu maksudnya. Karena kamu tidak tidur terus toh. Kamu bisa bangun. Kamu bisa sukacita, kamu bisa tersenyum. Nah, apa poinnya ketika kamu memilih seorang pasangan? Tidur, kakak. Tidur artinya apa, kakak? Kamu tidak pusing cari siapa ya yang cocok dengan saya ini. Begini, jodoh itu di tangan Bapa atau di tangan kita? Siapa bilang di tangan Bapa? Ketong konsep harus berubah ya. Jodoh itu di tangan manusia. Manusia lah yang mencari ini. Hanya gara-gara dosa. Kalau tidak ada dosa, Bapa telah menyiapkan pasangan sesuai dengan dia punya potensi. Tapi karena dosa, manusia lah yang mencari. Makanya dia piloti sana, loti sini. Kemudian dia bergaul sini, bergaul sana. Tiba-tiba kecaplok satu. Kayaknya cocok dengan saya. Kayaknya. Oke, kayaknya cocok. Dalam waktu berpacaran, ini saya kasih kamu, ini dia punya kronologis berpacaran. Dalam berpacaran semua yang baik, semua yang indah, itu akan diberikan oleh pasanganmu kepada kamu. Baik wanita maupun laki-laki. Dia akan memberikan yang terindah, cantiknya yang terbaik, wanginya yang terbaik. Anda belum tahu dia membawa ketek toh? Anda belum tahu dia punya harba biru ketika dia dalam rumah dan di kamar. Dia pun CD di mana, dia pun BH di mana, dia pun segala macam. Kamu tidak tahu. Oke. Dalam pacaran yang kau lihat waktu dia keluar dari rumah cantik dan ganteng. Lu contoh dia ini tidak pernah sikat gigi. Tapi hanya mau ketemu lu dia bisa sikat gigi sampai 4 kali dalam 1 hari. Sikat gigi terus. Hanya gara-gara mau ketemu Anda. Oke, singkat cerita menikah. Setelah menikah belum sampai 1 tahun. Perasaan yang dia alami dalam perempuan itu dia akan berkata, kok bisa? Kok lainnya? Ternyata, astaga. Kenapa bisa? Selama Anda pacaran, Anda tidak pernah masuk ke kamarnya. Kecuali memang Anda mempunyai niat nafsu terlalu. Anda tidak pernah tahu kehidupan sehari-harinya. Anda hanya tahu dia cantik, dia ganteng, dia wangi. Tapi ketika Anda berumah tangga, every day, every time. Setiap detik, setiap menit, setiap jam. Lu loti dia terus tiap hari. Lu lihat dia tiap hari. Tidak ada yang tersembunyi, kakak. Semua kebiasaan buruknya
Semua di harba biruknya. Makanya jangan heran kalau banyak orang baru 2 tahun pernikahan cerai. 5 tahun pernikahan cerai. Kalaupun tidak cerai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Perkelahian, pertikaian, tikam menikam, pukul memukul kakak. Ada orang yang sudah 13 tahun menikah. Mereka berkata bahwa kami sudah tidak cocok lagi. Gila ya. Ada yang sudah 20 tahun menikah loh. Ada yang sudah 35 tahun ini sudah nenek-nenek baik-baik. Tapi mau cerai loh. Karena berkata sudah tidak cocok lagi. Apa yang sedang terjadi guys? Kenapa? Karena kamu tidak memulainya dari tidur. Kamu taruh tepi kamu mata itu buka kiri mau lihat nona ini. Karena perempuan setiap hari semakin cantik. Laki-laki setiap waktu semakin ganteng. Kenapa? Sudah ada skincare buat laki-laki. Skincare buat perempuan. Kamu coba pergi di hutan sana, di pedalaman. Kau pikir nona sana. Ini di hutan kakak. Handphonenya mereka sudah gila, bagus banget. Kemudian celananya mereka, kau kurang kota, dong lebih kota. Saya bukan sedang menghina kakak. Tetapi peradaban ini sedang perubahan yang begitu luar biasa, itu gila kak. Hanya bukan di kota yang terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Sampai di pelosok-pelosok kakak. Makanya terjadi persinahan, percabulan, perkosaan di mana-mana. Pelecehan seksual di mana-mana. Ya jangan heran. Oleh karena itu teman-teman, jangan buru-buru. Perkuat dulu iman kamu. Pastikan imanmu bekerja sama dengan perbuatan. Pastikan imanmu bekerja sama dengan pengetahuan yang benar. Pastikan kau memiliki hikmat dan pengertian yang benar dalam hidupmu. Supaya imanmu semakin kuat berakar ke bawah. Bertumbuh ke atas dan menghasilkan buah yang tetap. Baru Tuhan akan percaya saya. Bapa pasti akan memberikan yang terbaik buat kamu. Mungkin lu mau bawa ular kiri kanan, mau ini, mau itu. Bapak sudah siapkan dia yang terbaik tuh ada di samping you. Hanya lu mata memang buta. Lu sudah lihat yang terbaik. Saya punya pengalaman pribadi sama. Bawa ular kiri, cinta kiri, cinta kanan. Ternyata ada yang di samping ini lagi menunggu saya 8 tahun. Nah, istri saya sekarang. Saya buta. Ya. Makanya saya dan istri saya tidak pacaran, langsung menikah. Dan kami pacarannya dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Begitu. Asik toh. Buat apa pacaran? Sakit hati nanti. Lebih baik kawin saja, nikah saja. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Supaya tidak ada yang keluar make up kiri kanan kau tahu di bobo di mana. Kalau langsung nikah, langsung tahu. Sehingga kita bisa memperbaikinya bersama-sama. Supaya jangan ada kata kaget. Dina, nah ternyata beta salah, aduh. Apalagi bilang begini. Ini nona ini betul sudoa kak. Beta pun jodoh nah. Pas rumah tangga lu tiap hari papoko dia. Jadi jangan terlalu percaya bilang ini jodoh saya, Tuhan yang omong, Bapak yang omong, apalagi pakai ayat firman. Sudah tak usah, cukuplah sudah. Mengalir saja ya, setuju katakan amin. Kasih tahu, dia memberkati yang dicintainya pada waktu apa? Tundukkan kepala, jadi tidur saja dulu ya guys.